إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله مذ بيدي يا ابن عبد الله يا أملي يا ملاذ الخائف الوجل نظرة يا أكرم الرسل وبغوث حول لي عقدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي ففي دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي لم يخف منكم تموئله يا من الرحمن فضلهم على الجميع وأنت له عصمة من أعظم العصم يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي وصلاة الله لم تزلي لك تهدى ما دعاك ولي مع تسليم من الأزل ينتهي حتى إلى الأبد يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli darrah alfa marrah amma ba'du. Allahumma ftah lana futuhal arifin waj'alna minal ulama'il amilin wahdina ila siratil mustaqim wa faqihna fid din waj'alna min ibadika salihin amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita hormati, yang kita muliakan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, para orang tua, khususnya para hadirin jamaah yang hadir kembali
malam ini di majelis taklim Berkat Jaya Abah Mama. Semuanya yang hadir mudah-mudahan kita senantiasa dalam keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan iman kita, dibersihkan hati kita, dicatat setiap kita sebagai orang-orang yang meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali menyambung pengajian kita di dalam masih tentang membahas hal-hal atau perbuatan-perbuatan ya, yang bisa menyebabkan hilangnya pahala salat. Kita ulangi sedikit, mulai dari yang pertama, yaitu secara garis besar, yaitu nafsu amarah yang pertama, yang terdiri dari yang pertama mudah tersinggung, yang kedua pemarah, kemudian yang ketiga kemarin kita sombong atau takabur, bangga dengan sombong, kemudian yang keempat malam ini ialah hasad, yaitu al-hasadu, iri dengki namanya, hiri dengki, bagian dari jua, termasuk dari bagian nafsu amarah. Semua jenis ini panas semuanya, panas-panas semuanya, tidak ada yang dinginnya. Makanya namanya nafsu amarah, jenis sifatnya ini panas semuanya. Hasad atau iri dengki, ini juga salah satu sifat yang bisa menyebabkan atau menyebabkan hilangnya pahala salat. Hasad itu apa? Ya, secara definisinya, hasad itu al-hasadu, bermula iri dengki itu ialah apa? Tamanna zawalan ni'mati an sahibiha. Yang namanya iri dengki itu ialah keinginan seseorang untuk menghilangkan nikmat daripada seseorang. Ada definisi lain mengatakan karahatun nikmah wa hubbu zawaliha, benci, muar, kada ketujuh, tidak senang dengan nikmat yang ada pada seseorang dan ingin menghilangkannya. Itu namanya iri. Namanya bila ada seperti ini berarti ini namanya iri dengki. Nah, hal ini bisa menyebabkan hilangnya pahala salat. Jir Nabi mengatakan, ya, kembali dulu firman Allah Ta'ala ada kalau di dalam surah Mu'awizatain Al-Falaq dengan An-Nas. Di dalam surah Al-Falaq ada berbunyi wa min syarri hasidin idza hasad. Kita disuruh berlindung dari hasidin, iri dengkinya orang yang iri apabila ia iri dengki. Wa min syarri hasidin, berlindung dari kejahatan orang yang iri dengki apabila ia iri dengki. Hasad ini termasuk sifat yang tercela, jar orang, kada terpuji. Nah, termasuk bagian daripada sifat yang tercela. Nabi Muhammad SAW mengatakan al-hasadu min thamaratil ghadab. Sebenarnya hasad ini buah daripada marah. Makanya orang tuh sebelumnya dengki, sebelumnya iri dengki, marah dulu. Cobalah, mun orang tuh kada sarik, kada dengki. Kalau orang tuh kada marah, kada bakal iri dengki. Makanya jar Nabi, marah buah daripada marah, hasad buah daripada marah.
Bila mulai pertama kita tersinggung, penyinggungan. Kedua, mudah pemarahan. Ini dah mulai-mulai nih melahirkan taras kena nih. Kena timbul takabur, timbul ujub. Dari marah tadi kena timbul lagi namanya dengki. Secara garis besar Imam Ghazali menyebutkan sebab-sebabnya tuh semuanya ada 7 yang bisa menyebabkan dengki. Semua kembalinya kepada asalnya marah. Imam Ghazali menyebutkan ada 7 sebabnya. Yang pertama, al-kibru. Sebab seseorang yang bisa menjadikan orang itu iri dengki ialah sombong. Sudah kita bahas. Orang tuh bila merasa sombong, pas ada datang yang lebih daripada ia, marah tuh. Kalah saingan. Belum dengki, belum timbul. Ini marah dulu, kalah saingan. Melihat nikmat orang yang ada datang kepada seseorang karena melebihi daripada dirinya, sedangkan ia mempunyai sifat sombong tadi, marah dulu timbul. Nah, mulai bertemu marah, bulik ke rumah, pulang ke rumah, berbaring, mengandung rasa marah tadi di dalam jiwa, hati, pikiran, mengandung kayak bayi dalam parut, mulai setetes air mani mengandung, betangan, berkepala, berpusat sampai jadi hari demi hari panas. Di dalam nih mengandung nih, berkembang terus nih, macam-macam pikiran. Apa isi kembangannya? Hei, kalah aku dengan ingin muar benar aku, benci benar aku. Ini mengandung terus berhari-hari, panas. Akhirnya apa? Timbullah sifat iri dengki apa? Mudahan bangkrut ya, dalam hati dulu timbul, mudahan keluar sudah sifat-sifat kata-katanya yang kurang baik. Maka ketika timbul kata-katanya ingin menghilangkan nikmatnya tadi daripada seseorang, maka itulah yang dinamakan iri dengki. Sombong yang pertama sebabnya. Orang sombong karena merasa memiliki. Yang pertama adalah. Yang kedua, sebab yang kedua dari Imam Ghazali, at-ta'azzuz, merasa mulia. Banyak loh manusia atau sebagian merasa mulia. Pas ketika ada yang datang lebih mulia, Allah memberikan nikmat kepada seseorang, mengangkat derajat lebih mulia daripada dirinya tadi, dan ia dimulia-muliakan oleh orang lain, melihatnya, why? Ini banyak kejadiannya, contohnya banyak. Orang berilmu kada mustahil iri dengki. Jadi ustadz umpama di kampung, atau jadi orang yang dianggap ma'anu agama lah di kampung, lulusan pesantren. Pas ada datang yang lagi satu, Allah memberikan kepada orang tadi itu lebih ilmunya, dan ia dimuliakan lebih daripada yang berilmu tadi. Tidak mustahil orang yang pertama tadi itu bisa hasut. Wah, kalah saingan. Dalam hati kada langsung, hati dulu, marah dulu timbul. Tuh, marahnya kada nampak di dalam. Hai, hati mulai panas. Bulik ke rumah, ada saingan datang ini. Wah, kayak ini kada payu lagi aku, kada diundang orang lagi aku, kada tapi dihormati orang lagi aku. Macam-macam dah mengandung. Ketika kata-kata timbul daripada sifat-sifat tadi, ujung-ujungnya
Karena iri dengkinya dengan nikmat tadi, bisa tuh menghasut, keluar tuh kata-katanya. Ketika ingin menjatuhkan orang lain tadi, keluar kata-katanya. Bisa bergaul dengan orang, Ustadz anu tuh anu jer, anu jer. Keluar sudah kalimat yang kada baik, perbuatan dengkinya. Makanya di sini disebutkan jar Nabi, al hasadu yaqulul hasanat kama taqulun naru al hataba. Sifat dengki itu memakan terhadap kebaikan seperti memakannya api terhadap kayu bakar. Pahala hilangan maksudnya. Biar tahajud tah malam, Quran sehari banyak membaca, sembahyang sunat kada ketinggalan, nang wajib sudahnya, salat sunat tidak ketinggalan, perbuatan baik luar biasa. Tapi di hati masih ada iri dengki, semuanya itu habis seperti kayu bakar dimakan api. Jangankan pahala salat, pahala ibadah lain aja habis. Yaqulun hasanat, memakan terhadap kebaikan-kebaikan. Kama taqulun nar al hataba, seperti mana memakannya api terhadap kayu bakar. Habis semuanya dimakani. Wah. Jika ibarat kepala rambut terungui, rontok, paculan, lepas satu persatu. Apa sebab yang kedua? Merasa mulia. Karena merasa berilmu. Itu macam-macam, Bang. Ya macam-macam, banyak. Terkadang kita bedagang nih, dagang sembako seumpama di kampung, rame nih sembako nih, lumayan lah, cukup aja lah. Sekitar jarak 50 meter ada toko baru buka, timbul marah dulu, hati kada nyaman dulu. Makanya awal hasad ini timbulnya daripada buah daripada marah. Melihat ada orang buka toko di sana, lain hasad, lain hasad timbul dah, hati kada nyaman pertama. Betamu baik kayak dipaksa-paksakan dulu awal mulanya. Berawan, namanya sekampung. Panas mulai hati. Berabah ke kamar, berbaring, kepikiran di hati, berkurang pendapatanku. Ada inya buka, maka barang inya lebih lengkap daripada barangku. Hari demi hari itu guring terbawa, istirahat terbawa, tidur terbawa, masak tempe ke dapur terbawa, ke WC sambil basuh terbawa. Kurang rezekiku hilang, kemana-mana terbawa. Guring, tidur, istirahat terbawa, panas akhirnya. Butuh prosesnya, karena sumbernya dari marah. Proses mengandung di dalam, mengembang. Akhirnya timbul iri dengki, hendak menjatuhkan nikmat yang ada pada orang lain tadi. Keluar rumah, berbicara di kampung, melihat jualan dinya rame, lalu menghasut. Itu tuh jangan kesana aja, menghasut orang. Aku kesana pernah kayak lain hawanya aja, menghasut orang. Jahatnya hati tadi, hawanya toko orang tuh kayak lain aja. Kayak lain apanya? Kayak lain aja. Jangan-jangan orang tuh betuyul jar. Jangan-jangan orang tuh, jangan-jangan. Akhirnya timbullah prasangka-prasangka jahat di dalam hatinya. Dan setiap prasangka jahat yang keluar di dalam hatinya tadi, ia bicarakan terhadap orang lain untuk menggugurkan nikmat yang ada pada orang lain tadi. Hanya kan inna kulla dzi ni'matin mahsud. Setiap nikmat itu, setiap seseorang yang diberi nikmat itu maksud, pasti ada yang menghiri. Pasti ada yang menghiri, pasti ada yang menghiri dengki. Itu kada melepas. Hanya ulun biasa kalau dia orang kayak itu sadar, ulun bersyukur alhamdulillah. Kenapa? Berarti ada nikmat yang ada pada ulun. Ada nikmat pada diri kita yang diberi oleh Allah Ta'ala. Jenis lain banyak contohnya.
kadang tukang pijat sama-sama tukang pijat. Pernah fakta pernah menemui ada tukang pijat di kampung, jar bahasa Banjar paurutan. Tukang pijat rame orang berurut ke sana. Pas ada tukang pijat baru yang bebini dengan orang di kampung itu, tinggallah ia di kampung itu. Lalu tukang pijat menjadi 2. Wah, tukang pijat yang satu ay. Orang mulai banyak berurutan mencoba ke sana berpijat, mulai nyaman. Tukang pijat tadi, hati mulai panas, tersaingi melihat nikmat tadi diberi orang tadi lebih banyak kepada ia, diberikan Tuhan nikmat tadi dari jenis bepijatnya. Akhirnya mulai panas mengandung di dalam diri, mengembang. Akhirnya dihasutnya, dijelek-jelekannya orang tadi hanya semata-mata untuk menjatuhkan orang tadi. Apabila terjadi itu, hilanglah segala kebaikannya, seperti mana api memakan terhadap kayu bakar. Namanya kalau bahasa Banjarnya tuh banyak ya orang bahasut-hasutan. Tukang urut dengan tukang urut saingannya, dagang dengan dagang biasanya. Ada kalau sejarah disebutkan awal mula terjadinya dengki, iri dengki awal mula terjadinya pada anak Nabi Allah Adam alaihissalam. Anak Nabi Adam kan dalam sejarah disebutkan Nabi Adam kan pernah melahirkan anak yang sekali lahir kembar laki bini. Setelah melahirkan Nabi Syis, kalau di dalam kitab yang tertulis, maksudnya di dalam yang kitab kebanyakan umumnya, Nabi kan sebelum melahirkan Nabi Adam itu, sebelum melahirkan yang kembar-kembar tadi, Nabi Adam tuh melahirkan satu orang yang bernama Nabi Syis. Cuma yang ulun ketahui dari ulun belajar, ada lagi yang pertama sebelum Nabi Syis itu yang kedua. Tapi terserah aja hendak yang ini, yang keduanya sama aja, terserah aja. Intinya di sini hanya penjelasan, setelah Nabi Syis, Nabi Adam itu bini sidin melahirkan dua-dua. Laki bini. Di antara anak beliau ada yang namanya Kabil dengan Habil. Kabil kembar dengan seorang bibi perempuan yang namanya Iklimah kalau tidak salah. Kabil dengan Iklimah ini kembar. Habil kembar dengan yang namanya Labuda. Maksudnya tuh keluar dua-dua, sekali keluar. Jadi Habil dengan Labuda ini saudara. Kabil dengan Iklimah sama ya, pada bersaudara nih, cuma keluarnya kada sama. Aturan saat itu ketentuan dikawinkan dengan beseling, ini kawin dengan yang saudara ini kawin dengan yang saudara ini. Kabil kada terima, tidak terima. Kenapa? Karena Kabil punya saudara kembar keluar tadi yang namanya Iklimah nih orangnya cantik. Habil punya saudara orangnya kurang daripada saudaranya Habil tadi. Maka Kabil dalam ketentuan aturan yang sudah ada di masa itu harus mengawini saudara Habil. Si Habil harus mengawini saudara Kabil. Melihat nikmat dalam aturan ketentuan Allah Ta'ala, nikmat yang diberikan sudah kepada Habil, memang sudah bagiannya rezeki bini bungas. Hasut, tidak terima nikmat itu, dibunuhnya Habil, saudaranya dibunuhnya keras ya. Makanya dalam riwayat tuh kada langsung mati Habil tuh. Bukan Habil, maksudnya dibunuhnya intinya. Pada saat itu mati karena sebab iri dengki. Kada mustahil kita, kada usah jauh-jauh tentang membahas masalah anaknya Allah Adam. Kita berkeluarga tuh banyak bahiri dengki.
Kita belaki bebini. Pihak bini itu bisa menghasut ke pihak keluarga laki. Contohnya banyak. Kejadian-kejadian fakta. Saudara sama-sama perempuan. Yang saudara nih berdua perempuan, yang satu mau nikah, yang ini hiri, nya sebenarnya hendak jua nikah, kepengen jua kawin, cuma orang kada mau belum dengan inya, belum rezekinya. Melihat saudaranya nikah, woi dengan cara yang macam-macam dihasut-hasut, apa nikah? Jangan. Orangnya punya keinginan nikah, dihasut. Sampai hari pernikahan terjadi, akhirnya di keluarganya dia hasut, nikah sebulan 2 bulan, dihasut terus dengan kata-kata. Akhirnya terjadi perpisahan. Banyak kalau terjadi kayak itu. Ntar keluarga aja bisa hasut. Saudara istri bisa menghasut kepada istri kita, disuruh untuk menghasut suami. Supaya apa? Jangan terlalu mengasihkan harta kepada pihak suami. Suruh kepada pihak bini aja, padahal sama sudah diberi adil, sama-sama ditolongi, masih dihasut-hasut. Banyak kalau contoh-contoh kejadian. Intinya semuanya jenis nikmat, apabila ia tidak senang dan ingin menghilangkannya, maka itu dinamakan iri dengki. Yang ketiga, al-adawah. Sebab jari Imam Ghazali, sebab daripada yang ketiga ialah al-adawah, permusuhan. Yang bisa menyebabkan iri dengki. Permusuhan itu tetap asal sumbernya daripada marah. Hati kada benyamanan. Yang kelima, yang keempat, jari Imam Ghazali, at-ta'ajjub, merasa kagum dengan diri. Itu bisa menyebabkan iri dengki. Bangga dengan diri. Pas ada yang lain datang melebihi daripada dia Allah Ta'ala memberikan kepada yang lain melebihi daripada dirinya, kemudian ia pandang, ia merasa kalah di dalam kebanggaannya, marah ia, maka bisa timbul sifat yang namanya iri dengki. Bini gini bisa menghiri ke anak. Selama masa anak, abahnya banyak menyayangi yang anak daripada yang bini, bisa hiri aja yang bini. Tapi itu ada masalah lah, bukan disampaikan dengki. Tapi di situ bukan dengki, tapi hanya iri aja, ingin juga disayangi. Itu hal-hal wajar aja. Yang penting kada mengalahkan anak tadi, kada menghilangkan nikmat yang ada diberikan kepada anak tadi. Selama iri aja kada apa-apa. Yang kelima, al-khawfu fautil maqasid. Takut, ya. Rasa ketakutan akan keluputan daripada tujuan atau maksud. Nah, ini banyak juga terjadi. Sudah kita jelaskan memang contoh-contohnya di kampung, di mana-mana, di pasar, saingan berdagang, ada pendatang baru, saingan jualan, saingan macam-macam. Takut keluputan tujuan. Kalau nya datang nih kada payu lagi aku kena. Kalau datangnya berjualan pendatang baru nih, bisa-bisa kurang anunya nih. Semua berbuah prasangka yang tidak nyaman. Dari prasangka yang buruk, dari prasangka yang jahat, maka akhirnya menimbulkan sifat iri dengki pada dirinya, hingga ia ingin menghilangkan nikmat yang ada pada orang lain. Iri ini ada dua lah. Ada iri dengki, ada iri yang terpuji. Kalau iri dengki, nah itu termasuk daripada sifat tercela, dilarang, bahkan haram hukumnya. Ya. Tapi yang kedua ini bagus, iri yang terpuji, nanti saya sebutkan. Yang keenam, hubbur riyasah.
hubbur riyasah, wa talabul jah, sebab daripada orang tadi bisa menyebabkan iri dengki. Di hatinya memang ada tertanam sifat yang namanya cinta terhadap kedudukan dan jabatan. Nah, ini jabatan dengan jabatan akhirnya bisa sikut menyikut, tendang mendang. Itu kebanyakan di politik, itu kebanyakan di jenis-jenis jabatan sifat. Karena di sini sifatnya hubur riyasah. Jenis-jenis intinya kedudukan lah. Yang ketujuh, nah, yang terakhir, sebab yang bisa menjadikan orang itu timbulnya sifat dengki ialah khabsun nafsi. Ia memang pada dirinya tadi itu mempunyai sifat perangai jahat. Memang asli tabiat orang tuh senang menjatuhkan nikmat pada orang lain. Ada orang kayak itu. Itu biasanya keturunan. Mama lihati orang itu kayak itu. Lihati mama abahnya kayak itu juga. Lihati kakeknya kayak itu juga. Lihati neneknya kayak itu juga. Lihati datuknya kayak itu juga. Memang sifat perangai jahat tuh asli. Kada berubah-berubah. Senang betul manu orang. Kada kawa, kada bisa melihat orang tadi ada nyaman, hendak digugurkan, dihasut, mulai digempar-gemparkan di kampung demi untuk menjatuhkan orang tadi, mulai disambat-sambat, mulai dihina-hina. Itu memang asli orang itu mempunyai sifat perangai jahat pada diri. Bagi orang yang sayang terhadap hatinya, sayang terhadap dirinya, sayang terhadap hatinya, maka orang tersebut pasti akan senantiasa sangat memperhatikan terhadap bagian-bagian ini, khususnya pada dirinya, pada hatinya. Sejarah menyebutkan ketika Nabi Muhammad SAW pernah duduk lawan para sahabat di masjid, para sahabat dengan para sahabat di masjid. Nabi pernah berkata, jar Nabi, wahai para sahabat, akan datang nanti laki-laki ahli surga dari sini, dari jalan ini nih. Bingung sahabat di semuanya, terkagum. Akhirnya besok lagi pas dudukan dengan Nabi, perkataan Nabi seperti itu lagi, akan lewat kena di sini nah, ahli surga. Besok lagi, begitu lagi, sampai 3 hari berturut-turut. Akhirnya para sahabat ini penasaran. Diiringinya seorang laki-laki tadi yang lewat tadi, sampai ke rumahnya dan berpura-pura menjadi tamu, masuk ke dalam rumahnya dan menginap di dalam rumahnya selama beberapa malam. Hanya ingin mengetahui tujuan tadi, apa amal ibadah orang ini hingga dinyatakan Nabi sebagai ahli surga. Tidur malam, melihat orang tadi di rumah, tidak ada bunyi tahajud, tidak ada bunyi salat malam, tidak ada bunyi baca Quran. Bunyi mungkin bunyi ngorok tidur ada, krok bunyi seumpama bunyi orang tidur aja, ataunya bukan ngorok bang, bunyi suara tidur gitu nah, bunyi suara tidur umpama tidak ada bunyi ayat-ayat Quran. Besok hari sampai pagi ya kayak itu lagi, malam kedua ya kayak itu lagi, begitu dan seterusnya. Akhirnya penasaranlah orang tadi dan duduk bersama orang rumah tadi. Kemudian ia bertanya, wahai fulan, apa? Aku ingin bertanya kepada engkau. Nabi mengatakan engkau ahli surga, tapi ketika aku bermalam di rumahmu, aku tidak melihat engkau melaksanakan ibadah. Lalu ia apa sebenarnya amal ibadahmu hingga engkau dinyatakan Nabi, engkau dinyatakan oleh Nabi ahli surga? Maka orang itu menjawab,
aku memang tidak ahli ibadah, artinya secukupnya aja yang wajib tadi, tapi aku lebih mengutamakan hatiku setiap hari, bahkan khususnya ajarnya aku di dalam hatiku tadi tidak menyimpan sifat jahat sedikit pun, terutama khususnya dengki. Tidak menyimpan sifat jahat. Makanya di dalam kitab hikamnya siapa ya? Hikamnya ada dua. Ada hikamnya Imam Haddad, ada hikamnya Ibnu Athaillah. Kalau ndak hikamnya Imam Haddad atau Nasaihud Diniyah, karena kalau ndak salah karangannya Imam Haddad, amal batin itu lebih utama daripada amal zahir. Aku lebih mengutamakan amal batin, maksud sahabat tadi tuh. Biarpun aku kada banyak ibadah, kada salat sunat terlalu berlebihan, terlalu banyak Quran, tapi aku tidak menyimpan sedikit pun di dalam hatiku daripada perangai jahat. Maka karena kayak apa sih contohnya? Di hati ini kada sombong, di hati ini kada pemarah, kada penyinggungan, khususnya kada dengki, kada ada perangai jahat dalam hati ini. Orang yang berbuat jahat dengan kita, kita maapakan, kita berusaha kada hendak berbuat jahat terhadap orang lain. Seperti apapun orang terhadap kita, kada urus. Artinya biasa aja, yang penting kita jangan sampai jahat terhadap orang lain. Maka sifat itulah tadi yang menyebabkan ia tadi itu dinyatakan jaminan ahli surga oleh Nabi Muhammad SAW. Memang orang baik perhatian tuh cahaya muha tuh lain, cahaya wajah ini lain, kada bisa didustakan. Makanya Nabi itu kan man ra'a wajhahu alima annahu laisa biwajhin kadzab. Siapa melihat muha Nabi itu tuh pasti tahu, nyata, bisa menyatakan rasanya bahwa apa, Nabi itu bukanlah muha seorang pendusta, karena hati Nabi itu baik. Makanya muha orang perhatian baik tuh, ya orang tuh bila dipandang tuh enak wajahnya, adem, nyaman. Karena sebab sifat itu tadilah ia dinyatakan disambat Nabi ahli surganya Allah Ta'ala. Ada doa Nabi, kalau Nabi pernah berdoa kalau dalam satu doanya, dan doa ini memang pernah ulun amalkan juga, dan memang mujarab juga, dan bisa kita amalkan untuk semua dari jenis nafsu amarah tadi, jenis daripada sifat-sifat amarah tadi. Apa doa Nabi? Bunyinya Allahumma ahyina miskinan wa amitna miskinan wahsyurna yaumal qiyamati fi zumratil masakin. Yang artinya, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Maksud miskin di sini bukan miskin harta lah, miskin hati, kada bisi penyakit. Itu doa Nabi. Allahumma ahyina, ya Nabi, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wa amitna miskinan, ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan miskin. Artinya wafat dalam keadaan miskin hati, tidak mempunyai penyakit. Wahsyurna, ya Allah, jir Nabi, kumpulkan aku yaumal qiyamati, di hari kiamat, fi zumratil masakin, di golongannya orang-orang yang miskin. Orang-orang yang miskin kada bisi penyakit hati, tidak mempunyai penyakit hati. Itu doa Nabi. Bila kita hendak berkumpul dengan Nabi, serasi selaras dengan Nabi, dunia sampai hari kiamat nanti, ya utamakan, kita harus mengutamakan kebersihan yang ada di sini nih. Terutama penyakit daripada jenis nafsu amarah, iri, dengki tadi. Kalau Nabi berdoa, Allah, dulu ulun ngamalkan, Allahumma, setiap habis sembahyang tuh, setiap habis salat tuh ngamalkan dulu, Allahumma ahyina miskinan
waktu kita ya, ulun tuh bahasa Banjar. Waktu kita, saya mengucapkan kalimat Allahumma ya Allah ahyina, hidupkan ulun, saya miskinan, dalam keadaan miskin, ulun tuh langsung ingat tuh hati ulun. Ulun tujukan, kita tujukan langsung ke hati rasa tuh. Makanya kan dalam setiap amaliyah ini pernah kita terangkan, dibaca, diingat, dirasa. Apabila banyak baca dan tidak tahu tujuan, maka tidak akan bisa ingat karena tidak tahu tujuan. Apabila tahu tujuan, maka akan kemudian dirasakan. Dibaca, diingat, dirasa. Apa yang kita baca? Allahumma ahyina miskinan. Bacaannya apa tujuannya? Mengingatkan kepada hati supaya berhasil. Rasakan Allahumma ahyina miskinan. Nah, hatiku miskin akan hati daripada penyakit-penyakit yang terpuji, tercela gitu nah. Makanya ada kalau sembatannya, bila orang tuh bagus perhatian, bagus hatinya, disebut kaya hati. Orang baik perhatian tuh disebut kaya hati lah. Orang kaya hati orang. Ketika tiada sifat yang tercela di dalam diri, maksudnya kada ada bisi sifat yang kada baik, inya disebut miskin hati. Ketika nampak perbuatan-perbuatan sifat mulianya, ia disebut kaya hati. Berarti yang baik-baik tadi itu disebut kaya di dalam hati, yang ketika hilangnya yang tidak bagus tadi disebut ia miskin. Ya Allah ya Nabi, wafatkan aku dalam keadaan miskin. Bila membaca doa habis salat, wa amitna, matikan ulun, wafatkan ulun dalam keadaan miskin. Rasakan hati ini. Wahsyurna yaumal qiyamati fi zumratil masakin. Kumpulkan aku di hari kiamat dalam golongan-golongannya orang yang miskin. Miskin hati ini, yang kada bisi penyakit hati. Penyakit hati ini membahayakan dunia sampai akhirat. Itu salah satu doa yang pernah kita amalkan dan bisa itu dipakai jika ingin mengamalkan. Allahumma ahyina miskinan wa amitna miskinan wahsyurna yaumal qiyamati fi zumratil masakin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada semuanya, bila Nabi menyambat sifat iri dengki ini daripada buahnya marah, buah daripada marah ya marahnya hilang akan. Bila sombong ya kita baca sombongnya kayak apa menghilang akan. Semua yang kita ini tadi tuh, apabila kita takut daripada tujuan, kita harus menyaksikan tujuan seumpama harta, keluputan, kekurangan takaran, kekurangan yang didapat dari rezeki ya kita musyahadahkan bagian orang, bagian kita. Nah, semuanya jawabannya ini ada, semuanya kuncinya dan pernah kita lewati. Bila kita ada sifat sadar akan perangai jahat pada diri ya kita tapakurkan diri, sayangi diri. Bila kita sayang dengan diri ya kita perbaiki. Bila kita tidak sayang dengan diri ya silahkan jerumuskan diri kita sendiri. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iri ini ya mudah-mudahan dari sifat iri yang tercela ini mudah-mudahan kita dibersihkan hati kita seberataan. Amin ya rabbal. Iri ini tetap terbagi ada dua macam, ada iri dengki, ada iri yang terpuji. Iri dengki ini tercela, tapi iri yang terpuji ini, nah ini yang disuruh kita. Ini yang disuruh. Sesuai hadis Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, la hasada illa fi isnatain. La hasada illa fi isnataini. Sifat iri ini ya, dia bahasa Banjar, jangan dihirii kecuali dua perkara aja. Jangan iri kecuali tiada iri yang patut diirii kecuali dua perkara. Yang pertama jar Nabi, rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi. Yang pertama,
Iri aja Nabi bila ada orang nih, seseorang yang dikaruniai oleh Allah Ta'ala harta, malan kalimatnya, harta yang berlebih ya. Fasallatahu ala halakatihi fil haq, dan ia mempergunakan dari semua hartanya tadi itu fil haq, di dalam kebenaran, di dalam kebaikan. Itu hiri aja Nabi. Bukan dalam harta banyak untuk menimbun, senang menambah-nambah menumpuk untuk kepribadian diri sendiri, senang menambah-nambah menumpuk untuk berbangga-bangga. Datang di pasar nukar amas berkisah-kisah, aku tadi nukar amas 10 gram. Wajar. Senang bukan hal yang seperti itu. Aku ini dan aku itu, aku membeli ini membeli, bukan. Dalam kebaikan tuh agama yang bisa mengatur harta itu dalam kebaikan. Nasihat agama. Bahkan ia pun tahu dan sadar, takut ia dari 1 rupiah pun ia habiskan di dalam tidak bermanfaat dan tidak kebaikan. Apabila ada orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang berlimpah ya, ia habiskan fil haq, di dalam kebenaran, iri aja Nabi orang itu. Iri Nabi. Ada kita kan biasanya bukan kita Bang, kebanyakan nih umumnya. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhanku, tambahkan rezeki nam banyak, nyaman kena beribadah ya Allah, nyaman anu kena anu umrah, nyaman kena hajian, nyaman hendak menaikkan anu keluarga umrah naikkan hajian. Pas dikabulkan Tuhan niatnya berubah, karena ada unsur menambah dan menumpuk awal mula di dalam hati. Ucapannya meminta nyaman ibadah itu hanya sekedar taming. Taming apa? Taming ya hanya sekedar apalah. Ya daripada ya kabar bahasa kita merayu-rayu Tuhan lah. Molaulah. Padahal hatinya yang dalam sebenarnya ada niatnya hati tadi itu menambah dan menumpuk, hingga yang maulah yang menjadikan ia tadi ketika dikabulkan tadi bisa menjadikan buyar dalam hatinya. Terubah. Ku berniat kita jar memberi ke masjid tuh 2 juta, 3 juta. Pas dapat terubah niat langsung 500.000 gini ada apa-apa. Padahal sudah tersambat nominalnya. Nominalnya sudah disambat. Kalau sudah disambat dikatakan nominalnya, laksanakan senominal itu memang sesuai hajatnya yang dapat. Kecuali memang hajatnya memang kurang daripada yang dipinta tadi. Nyaman, kena nyaman, banyak terubah. Itu bahaya biasanya di semua ada unsur-unsur yang senang sifat menumpuk dan menimbun di dalam hati hanya untuk kepribadian ya. Najar Nabi apabila ada satu yang seperti tadi, iri aja Nabi. Yang kedua, rajulun atahullahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang kedua aja Nabi, seseorang yang Allah Ta'ala anugerahkan karuniai kepada ia ilmu hikmah. Ilmu hikmah, ilmu yang banyak, ilmu hikmah ya. Hikmah, ilmu hikmah. Fahuwa yaqdi biha. Dan orang yang dikaruniai Allah Ta'ala tentang ilmu hikmah tadi, ia mengamalkan dengan ilmu tadi. Setelah ia amalkan, wa yu'allimuha, kemudian ia ajarkan terhadap orang lain. Iri aja Nabi yang kedua tadi. Iri, tapi jangan didengki. Kalau dengki ingin menjatuhkan namanya. Akhirnya alim pada alim sama-sama menjatuhkan. Baharta sama pada Baharta akhirnya sama menjatuhkan. Jabatan dengan jabatan sama menjatuhkan.
Kecantikan dengan kecantikan sama menjatuhkan, kelebihan dengan kelebihan sama hanya ingin sama-sama untuk menjatuhkan, akhirnya terjadilah jatuh menjatuhkan. Tapi Nabi tidak, ajar Nabi dua perkara iri. Pertama, Allah mengaruniai harta kepada orang, ia melaksanakan hartanya tadi di dalam jalan kebenaran, habis-habisan dalam kebenaran, hanya untuk dirinya. Kayak orang aja biasa aja makan seadanya, tapi untuk kebenaran dan agama dan kebaikan habis-habisan. Iri aja Nabi orang tadi. Yang kedua, ilmu hikmah yang dikaruniai oleh Allah Ta'ala, ia mengamalkan dengan ilmu tadi. Orang yang mengamalkan dengan ilmu ini kemudian mengajarkannya, iri aja Nabi. Karena dua jenis ini patut diiringi dan dua sifat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang berilmu dikaruniai ilmu hikmah oleh Allah taala, mengamalkan kemudian mengajarkan, masuk daripada salah satu kategori hadis Nabi, orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, orang yang berilmu mengamalkan ilmunya kemudian mengajarkannya. Patut diri aja Nabi. Dua nih aja. Orang berharta banyak tapi sombong, angkuh bener. Bila datang kisah emas, bila datang kisah harta, kisah baju, kisah make up, kisah pakaian, jangan diri. Nang yang malah lucu, malah yang dengan hal-hal ini manusia banyak iri. Terpengaruh datang, terkumpul dengan kawan datang, aku tadi nukar emas 5 gram, sekalian Pak tadi singgah di toko beli MS Glow. Sumpah contoh aja, ulun nyambut MS Glow contoh aja. Contoh sebagai contoh. Sumpama ada makeup yang lain karena ulun kada tahu namanya. Makeup lain. Sekalian tadi beli habis beli emas, sekalian tadi beli Nah, kan bagus loh. Nah, contohnya terpengaruh. Bulik ke rumah yang bini orang tadi nih. Minta duit dengan laki, pas duit laki kada marah-marah. Akhirnya ini kada patut untuk diri. Tidak patut untuk dicontoh. Bukan itu je Nabi yang kuanjurkan untuk diri, bukan je Nabi. Kada patut, karena irinya, ia mempergunakan hartanya bukan pilhak, bukan dalam kebenaran. Ya bukan dalam arti ya kalau ia beli perhiasan atau ia beli make up untuk keindahan berhias untuk suaminya, itu lain, itu di dalam hak, ada masalah. Karena semata-mata hanya untuk misi suami. Tapi nah yang bercerita-cerita di kampung-kampung, wah, tidak patut diri. Malah kebanyakannya yaitu kebalikannya. Ya itu bang sudah jadi kebanggaan, harta jadi kebanggaan, apa namanya tuh, jabatan jadi kebanggaan. Jika kebanggaan itu jadi kebanggaan itu melaksanakan di dalam harta dan jabatan dan semua yang jenis-jenis itu di dalam kebaikan, ya kada masalah, ya kurang-kurang lebih maksudnya. Tapi sudah tidak menjadi dalam kebaikan, menjadi akhirnya kebanggaan, malah hendak menindak di atas daripada orang lain dan merendahkan orang lain, akhirnya menjadi semua penyakit-penyakit yang menyebar. Lalu akhirnya komplikasi penyakit batinnya. Kalau sudah terjadi komplikasi penyakit batin, waduh, lebih berat daripada penyakit zahir jasmani komplikasinya. Kalau penyakit komplikasi jasmani orang bisa masuk ke ruang ICU, koma kada bersuara lagi. Kalau penyakit batin di dalam komanya hadirin, terdiam. Iya kalau penyakit jasmani sebatas hanya di dunia, tapi kalau penyakit batin komplikasinya komanya sampai ke akhirat. Diimpus di dunia, diimpus di akhirat. Koma di atas siksaan. Karena sebab penyakit batinnya tadi.
Ini makanya penyakit komplikasi ini ada dua, komplikasi jasmani, komplikasi rohani. Kalau komplikasi batin, dua negeri yang dirasakan, negeri dunia dengan negeri akhirat. Kalau Nabi tetap kembali kepada pembicaraan kita yang pertama tadi, jangan ada hasud kecuali dua aja. Bila ada lain daripada dua ini terjadi di kampung-kampung, di kawan-kawan, di gawian, di mana-mana, oh ingat, apa ini bukan yang disuruh hasud oleh Nabi, disuruh iri oleh Nabi. Iri hanya dalam dua perkara. Ya mudah-mudahan kita kawal mengamalkan beratan lah. Hati kita bersih, mudah-mudahan kita beran sayang kita lawan hati kita. Nah inilah yang jenis nafsu amarah yang keempat tadi. Al-hasadu ialah jenis sifat yang namanya iri dengki. Masih di dalam bab iri dengki, panjang. Wallahu alam bisawab. Nanti kita sambung yang akan datang panjang. Masih di dalam bab iri dengki. Cuma tetap ingat akan pesan Nabi tadi. Kalau hadis Nabi banyak yang menjelaskan wala tahasadu, wala tabagadu. Jangan saling iri dengki, jangan saling membenci. Wala takatau, jangan saling putus. Banyak dalam hadis disebutkan. Kalau masalah hadis, ayat Quran banyak. Am yahsudunan nasa ala ma atahullahu min fadlih. Apakah mereka iri dengki terhadap apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada mereka daripada anugerahnya? Kalau dibaca ayatnya banyak, ceritanya banyak, kisahnya banyak. Cuma ulun tetap mengambil yang penting-pentingnya, yang penting ke diri kita masing-masing. Mengutamakan tetap untuk amal batin, kebersihan daripada hati tadi. Semuanya air supaya ibadah menjadi nikmat, semuanya menjadi nyaman. Insyaallah kita sambung setengah bulan yang akan datang. Wallahu alam bisawab. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.